Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi, selamat malam, semangat pagi teman-teman semua. Kita bersyukur kepada Allah karena dipertemukan lagi di tempat yang bagus ini banget, di lingkungan yang sangat positif, di mana membuat banyak sekali orang terbantu sehat dan terbantu dalam hal finansial. Ya, jadi ini sebenarnya sih awal pertama saya melakukan IDO, di mana biasa-biasanya di tim saya sendiri. Mudah-mudahan hari ini ada banyak manfaat untuk teman-teman sekalian di seluruh Indonesia, bisa banyak manfaat, dan saya pastinya kalau makin banyak orang sukses, itulah makin banyak orang yang sukses finansial, dan disitulah namanya kesuksesan suatu pemimpin. Ya, mudah-mudahan dari Indio malam ini bisa nambah sedikit pengetahuan tentang Bapak Ibu semua, dan bisa sama-sama sukses nanti di tahun 2022. Kita sama-sama naik panggung di mana ya, saya kurang tahu nih, kayaknya kalau bukan Amerika di Spanyol kayaknya, saya belum tahu ya. Tapi Dubai Pak kayaknya. Jadi Dubai kok harusnya. Dubai lagi ya. Dubai, jadi bukannya Dubai. dijadiin kayaknya. 2022, oh Senayan ya, kalau nggak salah 2022 ya. Nah, kalau itu GBK nanti. Keren. Harus 1 juta members itu. Amin. Oke, Bapak Ibu, saya Mansur sekali lagi ya yang baru gabung. Ya, salam kenal semua. Saya dari Makassar. Saya gabung masih sangat baru 2 tahun. Di tahun awal-awalnya itu memang kita ujian sangat berat juga ya, karena testimoni masih dikit, produk masih susah. Tapi kami pantang menyerah. Saya, Buniar, Pak Samsu, itu presentasi NLOP itu setiap minggu itu ada NLOP di hotel, itu palingan yang hadir cuma 8, kadang 7, kadang 5, tapi tetap kita lakuin terus-menerus. Hanya sekarang kalau ada yang presentasi sudah di atas 50 orang, kadang sampai 200 orang, jadi sudah nggak muat, luar biasa. Apa yang membuat saya, Pak Samsu, yang sudah 15 tahun di dunia multilevel yang lama itu mengambil bergabung di IFC ya. Apalagi saya, teman-teman bisa lihat di YouTube saya bisa dapat 2 mobil di sebuah perusahaan lama ya dalam waktu 1 tahun saja. Saya resign dari tempat lama itu fokus di IFC ya, dan ternyata hasilnya luar biasa. Saya 2019 itu kalau nggak salah punya bonus sekitar 200 jutaan karena baru 3 bulan, tapi di 2020 puncak-puncak corona saya bisa dapat sekitar 1,5 miliar. Jadi hampir 3 miliar lah total selama saya bergabung, ditambah dengan bonus-bonus dari tahunan saya dari 3 akun ya. Jadi luar biasa saya sih, karena selama ini saya jalankan bisnis lain, paling banyak itu saya bisa dapat 1 miliar tapi 3 tahun. Tapi di IFC hanya 2 tahun tapi hampir 3 miliar lebih saya bisa dapat. Ini luar biasa dengan modal yang sangat kecil. Bapak Ibu bisa berpenghasilan seperti kami semua ya. Apa yang membuat Anda beruntung di IFC? Ya ada 3 ya. Pertama founders kita, yang kedua produknya perusahaannya, yang ketiga produknya ya. Sorry ya, ada 4 ya, sama 4. Yang keempat adalah bonusnya. Ya. Tapi dari semua yang keempat ini, saya hanya yang pertama saya adalah produk. Karena saya adalah penyakit akut, saya kolesterol tinggi, asam urat tinggi, sudah berobat kemana-mana, hasilnya kecil, tapi begitu konsumsi SOP itu membaik semua. Saya cerita kemana-mana, ternyata banyak juga orang yang sembuh. Ya, alhamdulillah saya coba promosi kemana juga, ternyata berdampak di penghasilan saya dan sangat cepat dibandingkan dengan bisnis yang lama ini saya lakuin. Saya pernah sebagai manajer di beberapa supermarket, jadi Bapak Ibu kenal Hero Supermarket, saya pernah di sana 4 tahun, lanjut di Giant beberapa tempat, pernah di Bekasi, pernah di Tangerang, pernah di Bandung, pernah di Ujung Menteng, pernah di Surabaya itu selama 6 tahun, baru kembali ke Makassar sebagai wakil manajer di Carrefour, dan pernah jadi kepala cabang. Jadi saya 14 tahun kerja sebagai supermarket. Ya, apa yang membuat saya ini sedikit bisa mengambil inspirasi teman-teman ya, tapi boleh diikutin, boleh enggak ya. Sebaiknya kalau PNS jangan ikutin saya. Ya, saya 14 tahun kerja, ya, saya 14 tahun kerja. Saya berpikir karena teman-teman saya pensiun ya di usia 55 tahun kok kerja lagi, kok jualan lagi di jalan, kok jualan lagi di buka toko lagi. Kenapa enggak seperti orang-orang yang lain di usia 55 tahun bisa pensiun? Ya, apa yang mereka lakuin? Oh, ternyata di usia muda mereka berbisnis yang sangat besar. Inilah yang membuat saya berani resign ya dengan modal yang sangat kecil di sebuah multi level, dan hasilnya luar biasa. Di situlah terbuka pikiran saya bahwa
bisnis multi level itu adalah bisnis yang sangat dahsyat dengan modal kecil tapi keuntungannya cepat. Ya, akhirnya saya mencoba beberapa bisnis, sukses di beberapa tempat, tapi satu bisnis yang paling cepat, paling kencang, paling the best product hanya HFC. Makanya Bapak Ibu yang baru tahu HFC itu Anda sudah beruntung di kapal yang tepat, di mana kita punya founders keren ya. Kalau ikut LOP kemarin, punya founders yang baik, punya perusahaan yang keren, punya produk yang keren, punya bonus yang keren, udah semua lengkap. Jadi kalau mau coba-coba produk lain, bisnis lain, aduh sayang banget ya. Jadi Anda yang memutusin betul-betul ya betul-betul mau capai impian yang selama ini tidak tercapai, insya Allah AFC adalah tempatnya ya jawabannya. Oke Bapak Ibu ya, malam ini kita kan ada NDO ya, distribution orientation ya. Artinya ya semacam ilmu baru ya, jadi semacam ilmu pengetahuan untuk para member baru, tapi member lama juga boleh ikut, nggak apa-apa, karena saya ada beberapa materi yang beda dengan yang biasa yang kita lakuin. Bapak Ibu, cara ikut NDO ini sebenarnya harus yang pertama adalah member AFC. Jadi kalau bukan member AFC, segera sadar, tobat, ya segera lakukan sholat tobat ya kalau Islam ya, segera gabung di AFC ya. Karena kalau Anda dengar ini, Anda panas baru tidak gabung ya nggak ada gunanya. Ya, harus member AFC dulu. Yang kedua adalah punya impian. Ikut NDO ini nggak punya impian sama aja bohong. Ya, yang kedua adalah pantang menyerah sebelum impian tercapai. Yang keempat adalah bersyukur dan berdoa. Yang kelima adalah berjanji akan rajin membantu sesama jika sukses. Ya, syarat ini yang Bapak Ibu harus lakuin kalau mau ikut NDO dan mau sukses di AFC. Ya, inilah new distribution orientation ya. 7 langkah sukses di AFC. Jadi ini untuk member yang baru ya. Kebetulan kita di AFC, kita kan direset semuanya mulai dari nol di bulan Oktober. Jadi anggaplah semua adalah member baru. Pak Budi Darwin member baru, ya, Dr. Luji member baru, ya, semua Bushido sekarang member baru, semua dari nol. Nah, sekarang bagaimana caranya mulai dari awal? Ya, ada 7 langkah sukses di AFC. Ya, Anda mau copy juga boleh, catat boleh juga. Yang pertama adalah punya impian, ya. Yang kedua buat daftar nama, yang ketiga adalah mengundang, yang kedua prospecting, yang kelima adalah follow up dan closing, yang keenam input member baru dalam sistem, yang kedua ajarkan member baru tentang sistem bonus dan marketing plan. Sekarang yang pertama adalah impian, ya. Pertama adalah impian. Bapak Ibu, Anda punya impian, Anda harus tulis dan ditempel. Ini yang penting banget, jangan diingat. Ya, ini yang penting Bapak Ibu, ya. Karena kebanyakan saya lihat teman-teman saya, jangankan nulis impian ya, saya selalu nanya di grup ya, tulis impian Anda, nulis impian aja malu. Saya bilang, aduh, bagaimana mau sukses? Karena saya pernah rasain waktu saya di supermarket di Giant, saya dulu berdoa, saya punya impian, ya Allah kasihlah rumah yang walaupun kecil, sederhana, yang penting milik pribadi kan. Betul, terbukti. Saya sama Allah dikasih rumah kecil, 1 kamar, kalau musim hujan banjir, bocor. Nah, begitu saya rubah mindset saya rubah impian, ya Allah kasih saya rumah besar dengan panjang dan luas, alhamdulillah tercapai. Sekarang udah punya rumah 2, 1 rumah harganya 900 juta. Ya, itu dahsyatnya impian. Pernah juga saya tulis di buku saya, di buku rekening saya, di buku BCA rekening BCA saya tulis 1 miliar. Ya, cuma kesalahan saya nggak tulis tahunnya. Dan itu terjadi, ya, 3 tahun kemudian itu benar ada uang masuk saya di rekening saya ada uang 1 miliar. Ya, itulah dahsyatnya namanya nempel. Ya, kalau Bapak Ibu baca bukunya The Secret, itu rata-rata artis-artis di luar sana itu ternyata nulis impian, mulai dari Oprah Winfrey, mulai dari siapa itu, ada banyak artis ya itu yang tulis impiannya dan ditempel dan ternyata terjadi. Makanya teman-teman ya Bapak Ibu, Anda mau sukses di AFC adalah tempel, tulis dan tempel. Ya. Tulis dan tempel. Jangan diingat. Kalau diingat itu hilang. Ya, baru aja diingat. Oh ya, saya pengen jadi saya pengen jadi samurai di 2020, tapi nggak ditulis, akhirnya lupa karena kebanyakan pikiran lain. Tapi kalau Bapak Ibu nulis, baru ditempel, itu akan dilihat terus. Dilihat terus ya. Ini contoh punya saya ya. Tahun 2015 saya tulis ya, daftar impian, rumah pribadi 2016, alhamdulillah sudah done. Ya, mobil pribadi 2017 sudah done. Umroh 2018 sudah done. Haji 2021 insya Allah. Ya, kos-kosan 20 kamar, alhamdulillah sebentar lagi karena udah beli villa, udah beli tanahnya beberapa.
Kapling 10 kapling, alhamdulillah sudah punya 6 kapling. Ya, bangun pondok pesantren, alhamdulillah udah dan. Ya, bangun masjid, sama Pak Niko udah mulai jalan. Rumah punya sawah 10 hektar, udah mulai. Ya, punya uang di rekening 10 miliar, udah mulai. Ya, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh dahsyatnya kalau nempel impian. Makanya Bapak Ibu jangan takut bermimpi dan jangan impian Anda jangan diingat tapi ditempel, ditulis. Ya. Ini kayaknya di gambar ini di video ini ada yang tadi yang kasih lihat videonya siapa nih? Siapa yang lihat tadi tempelannya siapa nih? Ya, Daniel Pangaribuan. Wih, luar biasa. Ini baru keren nih ya. Ditempel impian, difoto. Dan ini bakal terjadi ya Pak Daniel ya. Ya, itu luar biasanya dari Allah ya. Mereka bisa mewujudkan bagi yang punya cita-cita tapi kalau bingung ya, Pak naik angkot tidak ceritanya. Pak, saya mau ke sana. Kemana? Ya orang angkotnya bingung. Ya, tapi kalau ditanya, Pak, saya pengen ke Jakarta, ya dianterin. Pak, saya pengen ke Bekasi, dianterin. Tapi kalau nggak ditulis, bingung. Ya, sama juga Tuhan, sama juga Allah ya. Dia lihat kita, ya ini orang terlalu banyak impiannya, bingung. Ya, sebenarnya yang mana yang mau dikasih? Akhirnya dikasihlah yang kecil. Dan itu saya rasain waktu saya kerja. Waktu saya kerja, ya saya minta ya yang sederhana. Benar dikasih yang sederhana. Dan tahu Pak, saya punya mobil itu luar biasa ya. Daihatsu yang dorong pintunya di sebelah Espas ya. Daihatsu Espas. Kalau hujan mogok, dorong lagi. Ya karena impian saya gitu juga. Tapi begitu saya rubah impian, ya itu berubah menjadi yang lebih dahsyat. Ya, itulah makanya Bapak Ibu tempel. Ya, tulis dan tempel. Ya. Kenapa? Kalau dalam Islam ada yang mengatakan ya, aku ada di sini Allah yang mengatakan bahwa saya tergantung prasangka hambaku. Itu dia. Jadi kita berprasangka baik sama Allah, ya itu akan terjadi. Tapi kalau kita berprasangka buruk sama Allah, ya itu juga yang akan terjadi. Makanya daripada dapat yang jelek, mereka prasangka buruk baik. Ya, sama nih yang disebut dengan Buddha. The mind is everything. What you think you become. Apa yang kau pikirkan itu yang terjadi. Makanya pikiran baik aja. Ya, makanya orang bilang kalau Anda bergaul dengan 5 orang samurai, maka besok kamu akan menjadi orang yang samurai yang ke-6. Ya, makanya bergaullah sama orang yang ke-6. Ya, sama saya ingat banget tuh Busniar ya. Busniar ya waktu masih Toreda itu jalan berangkat ke Papua dan saya kaget luar biasa. Pak, saya ada di Papua. Hah? Kenapa ada di Papua? Kebetulan banyak Bushido di sini. Itu dia. Jadi Busniar ini datang ke Papua ya hanya pengen dapat orang Bushido. Dan begitu pulang dari Papua, gila-gilaan omset. Ya, biasanya bonusnya 10 juta sebulan, sekarang udah 50 juta sebulan. Itulah hebatnya berkumpul dengan orang-orang yang berprasangka baik. Ya, itulah hebatnya kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang punya visi besar. Tapi kalau kita ketemunya orang tukang gosip, begitu kita pulang, ya kita yang digosipin. Ya, begitu ketemu orang yang tukang parfum, pasti ikut bau juga harumnya. Tapi kalau kita berkumpul sama penjual ikan, pasti bau ikan. Ya, itulah makanya Bapak Ibu ya, makanya itu dulu ya. Impian harus punya yang dasar dulu ya, jangan yang sederhana ya. Saya pernah lihat teman saya pernah tulis di Facebook di impiannya di Facebook, dia bilang, "Ya Allah kasihlah saya punya rumah walaupun sederhana yang penting milik pribadi." Saya bilang, "Itu dulu saya gitu." Kenapa kamu punya impian yang kecil banget padahal Allah Maha besar. Kamu minta villa segede apapun akan dikasih. Apa yang tanggung-tanggung? Tulis aja, saya pengen rumah harga 10 miliar. Tulis. Allah kan maha kaya. Ya, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi makanya punya impian dulu dan impian itu harus ditempel. Sekarang gimana caranya? Ya. Ya, inilah kenapa harus ditempel ya Bapak Ibu ya. Segala sesuatu semesta di raya ini memiliki energi. Sifat energi adalah kemiripan akan menarik kemiripan. Hukum tarik menarik menggunakan prinsip energi. Setiap pikiran akan menghasilkan energi. Pikiran positif akan menarik yang positif. Begitupun sebaliknya. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ya, jangan pernah berpikiran negatif. Ya, contoh beberapa teman saya waktu Giant PHK ya hampir 8.000 karyawan. Ketika bertanya Pak Mansur kira-kira saya bisnis apa bagus? Kalau mau bagus ya seperti saya. Ya, gabung di FC. Aduh Pak, saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa presentasi. Kamu belum gabung udah bisa nggak bisa. Ya benar nggak bisa hidup kamu. Ya, tapi yang lain ketika dia bilang ayo gabung sama saya, oke, saya akan seperti Pak Mansur, saya akan menjual, saya bisa begini. Akhirnya dia sukses juga. Itu buktinya. Ya, makanya berpikiran positif akan menarik yang positif. Ya, begitupun sebaliknya. Makanya selalu berpikiran positif. Ya.
Nah, di buku ini diajarkan ya, jadi teman-teman bisa beli bukunya Ronda ya, jadi The Secret ya, Bapak bisa beli di Gramedia, ada banyak. Diajarkan cara menarik energi positif menggunakan cara berpikir yang bernama visualisasi. Jadi visualisasi itu apa? Yaitu perasaan yang sudah memiliki. Apakah ini sihir atau magic? Bukan Bapak Ibu, ya. Sihir atau magic bukan, ya. Seandainya kita ketemu ini, saya akan contohkan bagaimana teknik yang namanya alam bawah sadar ya. Ini menggunakan pikiran alam bawah sadar seseorang. Jadi ini ilmu pengetahuan ya, sangat logis ya. Jadi bukan magic ya, tapi ini adalah ilmu pengetahuan dan sudah diteliti di beberapa laboratorium bahwa ketika kita menulis impian, ketika kita tempel itu ternyata bisa menarik ya. Jadi tulis impian Anda ketika Anda punya impian ya. Kenapa sangat logis? Ya. Ini hanya menggunakan alam bawah sadar seseorang sebagai dasar kehidupan kita dikuasai alam bawah sadar ya. Saya kebetulan pernah belajar ilmu hipnoterapi, di situ dikatakan bahwa alam bawah sadar manusia itu ternyata hampir 80%, 20% itu hanya dipakai untuk yang nyata-nyata saja, tapi di bawah sadar kita ini ada banyak. Nah, itu luar biasanya ya. Jadi teknik hukum tarik menarik itu hanya fokus di situ saja di alam bawah sadar kamu. Ya. Lalu apa senjata? Ya, senjata peran dalam buku ini ya, tiada lain dan tiada satu pun hanya visualisasi. Jadi Bapak Ibu punyalah impian harus ditempel karena kalau hanya diingat itu akan pasti hilang. Harus divisualisasi. Ya, apa itu visualisasi? Visualisasi adalah sebuah perasaan yang sudah memiliki apa yang kita mau. Ya, gimana contohnya? Ya, Pak Niko sering contohnya di setiap training-trainingnya bahwa ketika kita pengen memiliki sesuatu, ya, ketika kita menginginkan sesuatu, kita sudah merasakan, oh saya sudah punya. Ya, kalau kita biasanya orang Bugis ya di kampung saya mengatakan kalau kamu ingin pergi ke tempat itu nyampe dulu baru berangkat. Ya. Kan ini kan seperti kayak perasaan berprasangka positif sama Allah ya. Bahwa nyampe dulu baru berangkat. Nah, sama dengan ini ya. Kita pengen punya mobil, anggaplah udah punya mobil ya. Saya pengen punya rumah, ya anggaplah udah punya rumah. Bukan mau punya rumah, tapi anggaplah udah punya rumah. Saya pengen jadi orang kaya, ya anggaplah jadi orang kaya. Bagaimana caranya? Ya rajin memberi, ya semuanya enak, mudah dan sebagainya. Itu dia. Ya, jadi visualisasi adalah sebuah perasaan yang sudah memiliki apa yang kita punya. Ya, apa visualisasi berhayal? Bukan Bapak Ibu, berbeda. Ya, kenapa berbeda? Nah ini dia. Berhayal itu ya membayangkan, namun di awal dengan kata seandainya. Contohnya seandainya utang saya lunas. Ya, itu artinya belum memiliki karena baru seandainya. Bila aku visualisasi, ya, aku bersyukur karena sudah memiliki. Contohnya, aku bersyukur ya Allah karena sudah melunasi utangku. Ya, ya Allah, aku bersyukur ya Allah karena sudah punya mobil mewah. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah udah punya rumah yang mewah. Ya Allah, saya bersyukur karena udah punya penghasilan 200 juta sebulan. Ya, jadi kita merasa kita seakan-akan sudah punya. Ya, itu yang namanya visualisasi. Ya, bukan hayal. Kalau hayal itu ya seandainya bukan ya. Jadi visualisasi itu merasa memiliki. Jadi visualisasi adalah membayangkan dengan perasaan yang sudah kita memiliki atau mengalami. Ya. Kenapa perasaan itu memiliki penting dalam buku tarik menarik? Karena setiap pikiran menghasilkan energi akan menarik energi yang serupa. Jadi ketika kamu merasa sudah memiliki pikiran kamu menghasilkan energi bahwa kamu sudah memiliki atau mengalami, sehingga kamu akan menarik semua ke dalam hidup kamu. Karena semua itu pada dasarnya mengandung energi. Ya, ini yang pernah saya pelajari di dunia hipnoterapi, ternyata semua di alam ini itu ada energinya. Ya, semua di alam ini ada energinya. Ya, makanya hati-hati berprasangka, jelek, hati punya cita-cita jelek, hati-hati punya impian yang kecil. Ya, Allah Maha Besar, punyalah impian besar, punyalah impian yang besar. Ya. Punyalah kata-kata yang selalu positif, punyalah energi-energi yang positif ya, karena di dunia ini, di alam ini memang ada energi. Jadi ketika kita berpikiran energi positif, maka yang ketarik yang positif. Begitupun sebaliknya, ketika kita berpikiran negatif, ya malah akan terjadi yang sebaliknya. Ya, hati-hati dengan perasaan. Ya, terus bagaimana cara visualisasi yang benar? Ya. Visualisasi yang benar itu bisa menggunakan tulisan, ya, bisa menggunakan tulisan, bisa ditempel, di print dan sebagainya. Karena sekarang udah canggih ya, udah bisa ditempel. Kalau saya dari dulu memang saya tulis, ya, baru saya tempel. Ya, bisa menggunakan gambar ini contohnya ya. Ya, ini cara menggunakan tulisan. Ya, alhamdulillah saya sudah bahagia, ya bersyukur, saya sudah punya uang, ya.
saya bersyukur bisa hidup enak, saya bersyukur dan sebagainya ya. Nah, ini bertutup. Ya. Yang kedua, selanjutnya bagaimana cara visualisasi? Yaitu pertama adalah tentukan tujuan, yang kedua anggaplah sudah memiliki, yang ketiga ini yang belum pernah dipraktiknya adalah tulis menggunakan tangan kiri. Nah, bagi Anda yang tidak, tulis dengan menggunakan tangan kanan. Loh, kok bisa ya? Kenapa harus tulis tangan kiri? Pada tangan kanan kan lebih cantik tulisan. Nah, ternyata ada hikmahnya. Ya, kalau Ibu tulis menggunakan tangan kiri itu lebih diingat daripada tulis pakai tangan kanan. Ya, karena kalau pakai tangan kanan itu lebih gampang. Jadi ingatannya tidak terlalu. Tapi bagi lu tuh di tangan kiri memang susah, tapi diingat terus. Ya, itu ya. Jadi tentukan tujuan dulu. Kedua, kalau sudah memiliki, ya tulis menggunakan tangan kiri. Ya, jadi Anda tulis. Ya, saya sudah memiliki rumah di tahun 2022. Saya sudah memiliki mobil di tahun 2022. Saya sudah memiliki tanah di tahun 2021. Saya Bushido di tahun 2022. Saya Samurai di tahun 2022. Ya, itu tujuannya. Tentukan tujuannya. Syarat dalangan, ya. Jadi ini kita masih bahas impian ya. Kenapa Bapak Ibu selalu saya kalau setiap presentasi di awal presentasi pasti impian saya bahas dulu. Karena nggak ada gunanya, ya. Saya capek-capek ngomong presentasi, tapi teman-teman yang audiens yang di bawah saya ini nggak ada impian, ya nggak ada gunanya, Pak. Ya. Jadi selalu saya presentasi itu setiap ada LOP pasti yang awal ya teman-teman di Makassar pada tahu. Setiap saya LOP pasti yang saya bahas adalah impian. Ya, pasti saya tanya dulu, Pak, Ibu, apa impian Anda? Itu dulu yang pertama. Karena kalau sudah punya impian, udah punya tujuan, begitu kenal ini produk, begitu dia tahu ini AFC, udah. Ini bisnis yang tepat yang saya harus masuki. Tapi kalau nggak ada tujuan, ya udahlah, saya udah nyaman di PNS, saya udah nyaman di swasta, nggak capek-capek banget, tapi dapat duit tiap bulan. Nah, itu karena nggak punya impian. Beda kalau udah punya impian. Ya, oke. Syarat dalangan. Pertama, fokus kepada 3 hal saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, fokus ke 3 hal saja. Lakukan setiap hari. Ya, di waktu utama itu ada beberapa waktu ya, di pagi hari, ya, di mau tidur. Yang keempat adalah hindari kata-kata negatif. Ya, contohnya hindari kata-kata negatif. Yang kelima adalah perbanyak perbuatan yang menyenangkan, sabar dan bersyukur, banyak sedekah, ya, dan rutin, serta ibadah dan ibadah. Ya. Apa pantangannya ya supaya kita pantangan agar semua tidak gagal? Pertama, wajib jauhi sifat mengeluh, ya, jauhi manusia negatif di sekitar kamu, berbahagialah setiap hari dengan cara apapun, tidak boleh berharap, nikmati saja hari-harimu setiap hari. Pokoknya jalan aja, ya, pokoknya berprasangka baik aja, pasti terjadi. Ya, dan itu yang saya suka dari beberapa teman-teman ya. Pokoknya saya presentasi saja. Ya, mau closing nggak closing nanti saya presentasi dan saya serahkan sama Allah, nanti Allah yang kasih hidayah, dan itu kan terjadi ya. Ya, itu loh, makanya pantangan-pantangan yaitu nggak boleh mengeluh, karena kapan mengeluh ya impian batal, ya. Menjauhi orang-orang negatif itu juga bisa membuat impian kita jadi gagal, ya. Harus bahagia, karena kalau nggak bahagia ya bisa juga membuat impian kita menari-nari yang negatif saya. Yang ketiga ya yang selanjutnya nggak boleh berharap, ya nikmati saja setiap hari. Ya. Ini pilih gambar yang sesuai dengan impian kamu, ya. Tata gambar ini sambil membayangkan bahwa kamu sudah memiliki atau mengalaminya, ya. Lakukan setiap hari sebelum tidur di malam hari. Jadi itu juga ya mengapa Bapak Ibu kita disuruh tempel kita punya impian, ya. Tempelnya boleh di ruangan tamu supaya dilihat semua teman, ya, atau tempel di kamar, atau tempel di atap, ya. Kalau nggak salah Pak Bodi Darwin itu tempel di langit-langit, ya. Jadi kalau mau tidur dilihatin terus impiannya, dan terjadi kan. Tuh, makanya Pak Niko juga gitu, ya. Tempel impiannya di lemari, di dindingnya. Setiap hari mau tidur dilihatin, dan terjadi. Itu juga saya lakuin. Ya, banyak impian saya tercapai ya berkat dari menempel, ya, nempel impian. Hindari kata-kata negatif dan bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif. Ya, yang kedua adalah membuat daftar nama. Nah, jadi yang pertama tadi teman-teman, Anda pengen sukses di AFC, punya impian dulu, ya. Bagaimana cara punya impian? Tempel ya impian Anda, ya, dan hindari kata-kata negatif, ya.
ya jangan menghayal, anggaplah Anda sudah punya anggaplah Anda sudah memiliki, ya. Kalau hindari kata-kata negatif itu, saya tidak ingin sakit, saya tidak ingin miskin. Nah, itu ada kata tidak, nggak boleh. Saya ingin melunasi hutang saya di tahun 2001. Melunasi hutang itu negatif, nggak boleh, ya. Tulisnya bagaimana, gantinya gimana? Saya berkelimpahan harta di tahun 2021, ya. Dan harus ada tahunnya, ya. Karena kalau nggak ada tahunnya, ya nanti juga malaikat bingung. Ini mau diwujudkan impiannya di tahun berapa? Ya, jadi tulis tahunnya, dari kata-kata negatif, berkumpul dengan orang-orang yang positif semua, ya, hindari orang-orang yang mengeluh, hindari orang yang selalu gagal, ya. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang punya visi yang sama. Kita beruntung di AFC, ya, karena setiap minggu pasti ada training, setiap minggu ada tabletop, setiap minggu ada training dokter yang membuat kita selalu positif, semangat. Jadi yang pertama, langkah pertama di AFC adalah punya impian. Punya impian, tempel, ya. Yang kedua, punya daftar nama, ya. Syarat membuat daftar nama, jangan pilih-pilih, jangan jadi dukun, ya. Ini selalu saya contohin, ya. Kenapa Bapak Ibu kalau jadi dukun? Karena kita nggak tahu, ya. Kalau Anda pilih-pilih, kita nggak tahu ini orang bakalan gabung atau enggak. Ini orang bakalan punya teman atau tidak. Dan itu yang membuat beberapa teman saya, ya, dia pilih-pilih orang, ternyata orang pilih-pilih closing sama orang lain. Nah, kan jadi marah, jadi aduh ternyata gabung sama orang lain. Ya makanya jangan jadi dukun, ya. Kalau jadi dukun, ya ini orang miskin, nggak ada temennya, nggak ada ininya, ditinggalin, closing sama orang lain, ya, kan jadinya kasihan, ya. Ada beberapa begitu, ya, ada beberapa begitu ketemu di LOP, kok gabung sih, katanya nggak punya uang, ternyata ikut, ya itu dia. Makanya jangan pilih-pilih. Yang kedua adalah tertulis, ya. Caranya tulis gampang banget, ya. Sekarang sudah zaman canggih, di HP kita kan ada banyak tuh. Di HP saya ada lebih 5.000 nomor. Belum di HP istri saya, belum HP di mertua, belum HP di ibu kandung. Itu tulis semua itu, ya. Baru tulis, ya, minimal 150 orang baru dikategorikan, ya. Ini orang bisnismen, ini pegawai, ya, ini orang pengusaha, dibagi-bagi dikumpul-kumpulin, ya, baru di prospek di AFC, ya, presentasinya, ya. Saya pernah belajar sama Pak Hendro, ya, yang Damio sama Bu Silvi, yang Bu Sido. Ternyata saya tanya, Bu, Ibu sukses di Bu Sido, ya, sebagai Bu Sido, kok caranya gimana? Ya, setahunya kan, ya, Bu Silvi kalau presentasi nggak terlalu masih kurang menarik, ya, karena datar, maaf ya Bu Silvi kalau dengar, ya. Tapi luar biasanya bisa closing banyak orang karena dia punya daftar nama. Pak Hendro juga gitu, ya. Kami di Makassar kaget, loh, ini kok orang bisa melejit jadi Bu Sido, jadi Damio. Oh, ternyata di HP-nya beliau, ya, itu diambil semua, baru di prospek semua. Ya, ini teknik sebenarnya rahasia, ya, sebenarnya. Ya, jadi ini tekniknya dari Pak Hendro, ya. Semua nomor yang di HP dia itu diambil, baru di WA satu persatu, bukan di blast, ya, bukan di grup, di follow up, enggak boleh. Ya, kalau di grup Bapak Ibu promo itu bisa ditendang, ya, bisa dihapus, bisa dikeluarin dari grup. Enggak. Tapi Pak Hendro itu dia tulis namanya, diambil namanya, baru di WA satu persatu. Begitu ada respon, langsung dia kunjungin. Itu luar biasa. Ya, makanya dia cepat Bu Sido, dan saya termasuk orang didikan dari Pak Hendro, didikan dari Bu Silvi, ya, sehingga, ya, bisa juga menjadi Bu Sido tahun lalu dan Bu Sido tahun ini. Ya. Selanjutnya caranya gimana? Cara selanjutnya adalah dengan mengundang, ya. Bapak Ibu, ya, mengundang, ya, Anda perlu pendekatan terlebih dahulu, bukan menjadikan mereka target penjualan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang lama, jangan langsung di prospek, bro, ada bisnis baru saya, langsung pergi. Ya, kayak tadi, ya, saya presentasi sama orang dari Telkom. Saya nggak pernah ngomong AFC, nggak pernah. Tapi saya tanya awal keluarganya, saya tanya karirnya di mana, udah berapa tahun, bagaimana kerjanya. Ketemu ternyata lama-kelamaan, akhirnya masuk di produk. Kan closing jadinya Diamond. Itu dia. Jadi pelan-pelan, ya, jangan langsung, ya. Apalagi kalau ketemu teman lama, ngomong, kamu kalau datang ke rumah pasti bisnis, ya. Tetapi kalau nggak ada bisnis, nggak datang ke rumah, itu kan jelek jadinya. Ya, makanya pelan-pelan, ya, pelan-pelan mengundang, ya. Terus bagaimana kalau kita ada yang LOP mengundang, ya boleh juga ajak mereka makan, itu boleh, ya, panggil mereka makan, itu juga bagus, ya. Oke,
Tips mengundang bukan presentasi. Jadi Anda tidak perlu mendetail ya, tidak perlu terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, kondisi terburu-buru bisa secara psikologis sangat dihindari oleh lawan bicara. Ya, seakan-akan waktu Anda terbatas, seperti super sibuk, sebaiknya Anda bisa meluangkan waktu yang cukup untuk prospek Anda ya. Jadi mengundang bukan presentasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengundang teman-teman datang ke LOP, itu kasih tahu saja. Bapak Ibu, kita kebetulan ada teman dari Jakarta ya. Ini mau mengadain seminar-seminar. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa cocok ya, bisa datang ke tempat ini ya, itu ya. Yang kedua, puji prospek Anda dengan tulus ya. Semua orang suka dipuji Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketemu orang-orang itu jangan kalau saya terus terang saya suka banget puji orang ya. Saya suka banget puji orang. Jadi ketika orang itu dipujinya terangkat. Begitu terangkat lama-kelamaan begitu kita product closing. Ya, itu dia ya. Jadi harus tulus ya teman-teman ya. Jadi jangan kikir untuk merayu orang, jangan kikir untuk menyanjung orang. Ya. Yang ketiga adalah edifikasi. Nah, ini yang penting banget. Ya, kalau Anda ngundang seseorang datang ke pertemuan, itu harus diedifikasi bahwa yang presentasi ini orang hebat. Kalau Bapak Ibu nggak dengar, bisa rugi. Ya, itu dia edifikasi ya. Jadi kemarin ada yang nanya, Pak, kok Pak Mansur bisa adain acara LOP di lorong-lorong, tapi yang hadir banyak. Nah, saya bilang, saya memanfaatkan tim saya untuk edifikasi saya. Bahwa yang mau datang ini orang hebat yang akan presentasi di sini, walaupun kami dipresentasi di lorong, tapi lorong gitu hampir penuh. Nah, itu kan keren kan, karena mereka edifikasi saya. Jadi teman-teman kalau mau ada yang LOP, mau mengundang itu harus itu tadi ya, jangan semua dijelasin ya, baru puji mereka yang adalah edifikasi upline Anda. Ya, selanjutnya adalah prospecting. Ya, prospecting itu yang kalau bilang prospecting itu prospek apa sih? Closing bukan. Prospek itu bisa mengenal apa kebutuhan mereka, ya. Nah, kalau mau belajar dari orang hebat ini adalah Joe Girard ya, dia mendapatkan rekor dunia, ya. Nah, dalam setiap tahun itu dia bisa jual berapa ya? 50 mobil kok nggak salah, lupa saya. Ya, ketika dia ditanya rahasia suksesnya dia berkata 31:1, ya. Di mana ketika 31 kali saya ditolak, ada satu yang beli. Nah, inilah kunci sukses. Jadi Bapak Ibu, kemampuan kita di mana? Itu yang dipakai sama Joe Girard ya. Kemampuan saya, setiap saya prospek 31 kali, satu orang closing. Nah, Bapak Ibu juga belajar dari gitu. Kemampuan saya di mana? Oh, setiap saya jalan prospek 5 orang, closing 1. Ah, sama tuh siapa Andre ya? Siapa sih namanya yang Shogun muda ini? Lupa saya. Desa Andika. Desa Andika bilang, ya, saya Pak Mansur, tips saya sukses, saya nggak tidur sebelum ketemu dengan 7 orang. Ini Pak juga ya, ternyata kan benar kan? Nggak tidur kalau belum ketemu 7 orang. Dan ternyata sukses ya, Shogun termuda. Nah, sama dengan Joe Girard ini. Joe Girard, kalau nggak closing, kalau nggak ketemu 31 orang, ya dia nggak bisa pulang ke rumah. Nah, ini terjadi. Dia pecahkan rekor dunia. Setiap hari itu pasti jualan mobil. Ya, sehingga dia mendapatkan rekor dunia. Ya. Ketika Anda melakukan prospek, tugas utama Anda adalah memberikan edukasi dan pemahaman yang benar tentang produk dan sistem bisnis IFC Life Science. Ya. Jika calon prospek Anda bergabung dengan jangan berkecil hati. Ya. Setiap bergabung itu harapan mereka itu luar biasa. Tapi ingat, kita bukan pemburu. Ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua, jangan pernah merasa bahwa saya gagal dalam presentasi, saya nggak bisa presentasi, saya nggak bisa closing orang. Jangan pernah berkecil hati. Karena banyak khususnya member-member baru ya, banyak banget yang cerita, Pak, aduh Pak, saya udah prospek tapi nggak ada yang gabung. Saya tanya, Ibu closing prospek berapa orang? Aduh Pak, baru udah prospek 5 orang nggak ada yang gabung. Ya, baru 5 orang ya. Jadi kita belajar dari Joe Girard ini ya, kita belajar dari Desa Andika bahwa kita masing-masing punya jatah kegagalan. Ya, jatah kegagalan kita berapa? Ingat, oke, jatah kegagalan saya 10. Presentasilah tuh. Ya, ketika ada 10 ada closing, kenapa tidak? Ya, terus lakuin terus pasti Bapak Ibu akan sukses. Ya. Follow up dan closing. Ini juga yang banyak banget ya. Banyak banget dari member itu begitu presentasi ditinggal. Masa bodoh ya. Begitu presentasi, oh Bapak tertarik? Enggak, udah pulang tinggal. Ternyata closing di tempat lain ya. Ada beberapa orang saya closing
setahun yang lalu diprospek sama orang lain. Saya datang, gabung sama saya. Dengan gitu. Ya, kalau di sini yang diajarin Pak Niko itu maksimal 48 jam, artinya 2 hari ya. Bapak Ibu kalau udah prospek orang, itu 2 hari kemudian itu maksimal harus diprospek ulang lagi. Follow up. Ya, follow up. Kalau nggak di follow up, ya itu akan down. Contoh biasanya ya, Pak, ntar saya ya tanya dulu istri, ya tanya dulu suami. Nah, kalau nunggu 2 hari 3 hari itu udah hangus. Ya, tapi Bapak Ibu nelpon lagi besok, Pak gimana? Ya, telepon lagi 2 hari kemudian, gimana? Ya, lewat 3 hari itu biasanya udah loyo. Ya, makanya follow up dan closing ya itu di 2 hari setelah Bapak Ibu presentasi. Ya, tips untuk menutup prospek dengan baik, berkomunikasi dengan jelas. Ya, jadi ini yang juga dilakuin ya, menjalin hubungan dengan baik. Teman-teman yang punya produk punya calon member baru dan dia udah beli kita punya produk, Bapak Ibu harus follow up ya. Ya kalau bisa setiap 1 hari 2 hari telepon lagi, Pak bagaimana perkembangannya, bagaimana kesehatannya sekarang setelah minum. Nah, karena kenapa? Orang yang ditelepon yang kita punya produk itu merasa dirinya, oh saya diperhatiin ini orang ya, oh ini benar bagus pelayanannya. Akhirnya apa? Walaupun sakitnya masih ada masih sedikit perubahan, tapi udah bilang, aduh udah bagus Pak, ya saya ingin beli lagi. Ah ini yang gitu, makanya harus di follow up terus ya. Tapi follow up-nya benar yang baik ya. Perlakukan mereka seperti dengan closing-nya yang besar, jadi betul-betul dihargai. Senyum, humoris, positif ya, dan jangan mohon, Pak, tolong Pak, beli Pak. Kalau Bapak nggak beli, saya nggak makan. Waduh, nggak boleh gitu ya. Ya, tetap kita menganggap sebagai perusahaan produk kita adalah produk yang terbaik, produk yang harus dimiliki oleh semua orang. Ya. Yang kelima adalah input member dalam sistem. Nah, ini juga banyak yang dilupain teman-teman. Kalau ada member baru, jangan jualan terus saja, jangan. Ya, setiap Anda temu orang itu usahakan diinput. Ya. Karena kalau udah diinput, dia jadi member, ya ajarkan sistemnya, yang nomor name ya, ajarkan sistemnya, ajarkan bonusnya, marketing plan-nya. Begitu dia sadar, ya di order lagi dia dapat bonus dan dia sadar, oh ternyata ini bisnis besar, ya maka Bapak Ibu bisa pensiun. Nah, ini saya lakuin ya. Ini yang saya rasain, ya. Begitu saya gabung di AMC, siapapun yang beli produk saya pasti saya input, tidak pernah tidak, ya. Siapapun yang gabung di saya, walaupun dia ada orang Aceh, saya input. Ada orang Medan, saya input. Ada orang Papua, saya input. Ya, jadi ada beberapa titik saya sponsori langsung, itu benar-benar spill over ya. Saya nggak tahu ini orang mau jalan di belakang. Ternyata di beberapa hari kemudian datang lagi, Pak, saya mau jalan. Bapak, luar biasa, karena di sebelah kanan Bapak udah besar. Itu dia, ini semangat ya. Ada beberapa tim-tim saya saya hanya input, begitu saya input, dia mulai tertarik lagi, saya ajarkan sistemnya, sekarang udah jalan sendiri ya. Makanya saya Anudila ini dalam waktu 2 tahun ini ya nggak kemana-mana, hanya kemana-mana karena COVID, tapi masih bisa berpenghasilan 5-10 juta sehari. Ya. Oke, bagaimana bangun mindset sukses FC? Pertama adalah berkomitmen, yang kedua adalah sebagai mentor Anda, ya, yang ketiga adalah menghadiri pelatihan, ya, yang selanjutnya adalah membaca buku-buku pengembangan diri. Ya, tulis mimpi dan ketakutan Anda. Jadi teman-teman, ini juga wajib ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau saya biasanya training, saya semua audiens harus tulis apa ketakutan Anda dalam hidup Anda. Ya. Sekarang juga boleh ditulis kalau bisa ya. Apa ketakutan Anda? Tulis. Saya takut jatuh miskin, Pak. Saya takut sakit, Pak. Saya takut nanti di usia tua saya jadi orang tua yang berharap dari hidup dari anak. Saya takut nanti bangkrut, saya takut punya hutang dan sebagainya ya. Jadi bedanya antara impian dan ketakutan. Apa ketakutan Anda? Tulis ya, tulis supaya apa? Kita merasa saya nggak pengen lakuin itu, saya nggak pengen terjadi di diri saya. Ketika Bapak Ibu punya hal-hal yang paling Bapak Ibu takutkan, ya itu bisa menjadi semangat buat kita. Selanjutnya, sebaliknya tulis impian juga ya, supaya apa? Ketika kita ada ketakutan, di sini ada impian-impian yang bisa Bapak Ibu bisa capai. Ya. Nah, jadi ini tekniknya ya. Tunjukkan Anda serius untuk CCFC, ya, sharing informasi produk bisnis Anda 1-2 kali dalam sehari. Hadiri acara LOP FC, seminar kesehatan seminggu sekali. Jadi ini juga penting Bapak Ibu ya, karena banyak teman-teman juga pengen sukses tapi nggak mau ikut LOP, nggak mau ikut seminar, nggak mau dengar Zoom, tapi pengen jadi orang kaya, mana bisa? Ya. Ada juga duduk manis saja di rumah, tapi berharap orang kaya, ya nggak bisa. Bapak Ibu harus promo.
Bapak Ibu harus cerita. Ya, kalau Bapak Ibu nggak cerita, ya jangankan rezeki, lalat aja nggak mau masuk. Ya, jadi itu caranya ya, begini. Sharing informasi setiap hari, ya. Pokoknya kalau mau seperti Jogira boleh, mau seperti Reza Andika juga boleh, lebih hebat lagi. Pokoknya nggak deal kalau nggak prospek 107 orang. Kalau di asuransi kayak saya kemarin pernah juga digituin ya. Kalau nggak ketemu 10 orang nggak boleh pulang. Nah, itu teknik yang jadi memang butuh kesuksesan itu memang butuh proses Bapak Ibu, nggak gampang. Ya, waktu saya di waktu saya di tempat lama itu saya paksain diri saya waktu saya resign ya. Saya paksain diri saya harus menjual beberapa botol dalam sehari. Yang saya lakukan apa ya Bapak Ibu? Saya duduk di bangsal-bangsal. Jadi ketika pas jam istirahat di rumah sakit, saya duduk di bangsal-bangsal ya. Saya duduk di kasur-kasur pasien, saya tawarin, walaupun saya diusir sama satpam, saya masuk lagi, saya duduk di bagian gagal ginjal, saya tawarin lagi produk. Itu yang pernah saya lakukan semua. Aja yang membuat diri saya menjadi belajar dari otodidak ya, karena dulu Bapak Ibu ya waktu saya di masih SMA itu saya orangnya sangat pendiam, luar biasa pendiam ya, makanya ketika teman-teman saya lihat saya sekarang itu pada kaget, loh bukannya kamu dulu orangnya pendiam banget Pak Mansur, kok sekarang begini. Nah itu dia ya, karena saya selalu training ya, hadir acara LOP IFC ya, dan seminar kesehatan seminggu sekali, dan carilah orang yang ingin merasa lebih baik dalam kesehatan, memiliki impian yang sama, ya, memiliki pilihan hidup, dan ingin menciptakan peluang pendapatan baru. Jadi Bapak Ibu kalau prospek orang-orang baru ya, kalau bukan dia dari kesehatannya, itu dia tanya. Ya, jadi kalau ketemu dengan orang baru, itu dia tanya, pengen punya kesehatan dan keuangan yang lebih baik, punya impian, ya, memiliki pilihan hidup, ya, menciptakan peluang pendapatan baru. Makanya di awal itu setiap LOP pasti saya tanya, apa impian Anda itu dulu, ya. Nah kalau udah punya impian, nanti ini sudah orang mau positif, ya. Jadi carilah orang-orang ya. Ya. Ingat, semangat ditolak itu biasa. Sekali lagi, ditolak itu biasa, ya. Prospek, itulah inti kesuksesan Anda, ya. Hubungi 1 orang 2 hari, bertemu minimal 1 orang per hari, data nomor telepon, sosial media, one-on-one, menghubungi prospek menggunakan metode phone, mulai dari pembicaraan tentang family, baru occupation, pekerjaan, reaksi, ya, baru motivasi. Ya, ini caranya Bapak bisa di screenshot aja ya. Nah, kedua, mengajak 1 sampai 2 orang per hari untuk menawarkan produk dan bisnis. Ajakannya bisa pakai nama Hai, pakai nama saya yang ditawari ya. Menciptakan 1 pelanggan dalam 1 minggu. Ini titik sukses semua di IFC ya. Ini ada goal setting ya bagi Anda Bapak Ibu yang pengen jadi samurai di tahun 2002 ya, samurai minimal 6 sampai 9 bulan ya. Ini yang saya ambil dari Pak Budi Darwin. Ya, potensi income per bulan itu berdasarkan ranking. Kalau udah samurai itu biasanya 60 sampai 150 juta. Ya, ini biasanya ya. Jadi bagi Anda yang masih baru ya, usahakan Anda jadi samurai. Ya, kenapa samurai? Ya, itu tadi. Pertama, dia punya income itu 60 sampai 150 juta. Yang kedua, kalau udah samurai itu biasanya terukur, realistis, ya rata-rata kan sudah di atas 160 juta, 150 juta sebulan. Ya, Anda sudah punya beberapa tim yang sudah sevisi, ya, Anda sudah membuktikan komitmen bahwa Anda punya kapasitas dan Anda dianggap memiliki sifat leadership yang baik. Ya, itu Anda menjadi samurai ya. Jadi harus memiliki ini semua. Ya, syaratnya untuk menjadi samurai, bangun 2 ronin kiri, ya, bangun 2 ronin di kanan. Bagaimana cara menciptakan ronin? Ya, bantu mereka punya toreda. Ya, jadi kalau Anda duduk di rumah aja berharap ya Allah jadikan saya samurai, nggak bisa Bapak Ibu, harus bantu tim. Ya, ada mungkin 1% dari orang yang bisa jadi samurai. Ada beberapa tim saya, ya, itu tanpa harus kerja keras. Kebetulan dia memang spill over dari saya, sama sebelah kanannya dia jalan sendiri. Tapi kebetulan dapat orang baik, tapi itu palingan 1% dari orang yang beruntung, ya, nggak semua. Tapi 90% itu pasti dari kerja keras, ya. Ada beberapa member saya itu udah bisa ronin, udah bisa toreda, ya itu hanya dari kerja bukan dari keuntungan, ya. Tapi ada beberapa orang ya dari keuntungan, ya artinya beruntung karena kenapa? Dia promo seandainya dia duduk manis terima nggak cerita, itu dia juga nggak bisa jadi samurai. Cuma karena gara-gara dia sebelah kanannya saya yang kerjain, ya ada spillover dari saya, sebelah kiri dia cerita sendiri, ternyata orang yang sebelah kirinya dapat orang yang besar, akhirnya sukses menjadi samurai juga. Ya mungkin Bapak Ibu kenal ya, samurai tertua di Indonesia itu Pak Alex Harjono. Ya, jadi Bapak Ibu kalau Anda pengen jadi samurai, bantu sebelah kanan Anda 2 orang jadi ronin, sebelah kiri Anda menjadi 2 ronin. Bagaimana menciptakan 2 ronin? Ya bantu dia ciptakan 5 toreda.
Ya, begitu punya toreda, pasti Bapak Ibu jadi ronin. Ya, ketika yang ada 4 orang jadi ronin, pasti Bapak Ibu jadi samurai. Ya, fokus di sini aja Bapak Ibu, nggak usah kemana-mana dulu. Ya Allah, jadikan saya Bushido ya. Jangan yang terlalu mulu-mulu dulu. Ya, kalau dibilang Pak Niko harus terukur. Ya, itu dulu. Punya impian harus terukur. Ya, memang sih cita-cita kita adalah Bushido semua ya. Cita-cita kita semua Bushido semua. Tapi harus ukuran dulu sampai di mana. Nah, oke, untuk tahun ini bagi Anda yang masih baru, ya, bagi Anda yang belum pernah jadi samurai, ya punyalah impian ya dulu samurai dulu. Ya, caranya gimana? Bangun ronin 2 kiri kanan, bantu mereka jadi ronin, dan ronin juga bantu dia menjadi toreda. Ya, caranya gimana? Ya itu tadi yang saya ajarin dari awal semua. Ya, punya impian dulu. Ya, jadi kalau ketemu teman-teman, Pak, saya lemas, impianmu apa? Ah, dia tanya dulu ya. Ya, ditanya dulu. Jadi saya kalau teman-teman ketemu teman-teman saya yang mantan-mantan dari S Giant, S Carrefour, ya saya tanyain gimana? Aduh susah Pak hidup saya. Emang impian kamu apa? Aduh biasa nggak jelas. Nah, itu dia. Mulai sekarang ketemu sama saya, tulis impian kamu sekarang dari sekarang. Tulis. Ya begitu udah kamu tulis, ayo kita jalan bareng-bareng. Karena kalau udah punya impian itu ada tujuan, ada semangat. Ya habis itu tak ajarin bagaimana cara presentasi, bagaimana cara ngomong yang benar, bagaimana cara berhadapan dengan pejabat, bagaimana berhadapan dengan orang biasa, itu ada tekniknya semua. Ya, jadi yang tadi saya jelasin semua, ya sampai di intinya adalah bagaimana menjadi samurai di tahun 2022. Bagian yang sudah sampai bagaimana menjadi Bushido nanti di tahun 2022. Ya, jika struktur ini terjadi dengan baik, ya insya Allah next round itu pasti shogun. Ya, itu yang saya lakuin ya. 2019 gabung hanya dalam waktu 3 bulan menjadi ronin. Bulan selanjutnya itu loncat langsung ke jadi shogun karena saya lakuin hal yang sama. Tahun ini juga ya saya lakuin hal yang sama juga ya, saya bangun beberapa tim sekarang udah jadi shogun. Nah, cuma terbentur kita beberapa bulan, kita ada beberapa 2 bulan produk kosong sehingga ada beberapa tim itu yang agak susah sehingga saya video saya juga di shogun ya, dikit lagi sebenarnya jadi daimyo cuma nggak bisa. Oke Bapak Ibu, ya ayo menjadi milenial baru bersama FC, bagikan keluarga, orang tua, anak di sekitar kita. Sukses, sehat, kaya raya, bermanfaat dan maksimal. Ya, kita udah di perusahaan yang tepat, kita sudah di produk yang tepat, kita sudah di perusahaan yang tepat. Ya, semua di FC sudah ada semua. Tinggal Bapak Ibu mau jadi apa? Anda mau jadi kaya, Anda mau jadi miliuner baru, atau Anda mau begitu-begitu aja? Kalau Anda mau berubah menjadi miliuner baru, ayo kita sama-sama di FC karena kita sudah di perusahaan tepat. Demikian dari saya, Pak Angga. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Tapi nunggu Mas Angga dulu ya, saya baca-baca kali ya. Ada pertanyaan langsung aja ya di chatting. Ini cuma mantap, terbaik, terima kasih. Ayo ada yang mau nanya, silakan. Bagaimana meyakinkan customer muslim bahwa piramid itu genealogi dan tidak haram? Oke, teman-teman ya, bagi Anda yang nanyain bagaimana multi level itu genealogi itu haram, sekali lagi, yang menetapkan itu hukum halal dan haram itu adalah majelis ulama. Kalau ada satu ulama yang menyatakan dia multi level itu haram, itu harus ditanya dulu dasarnya apa, karena setiap ulama itu beda-beda. Ya, sedangkan majelis ulama itu adalah kumpulan dari beberapa ulama, bahkan ada ratusan ulama yang menetapkan bahwa ini haram. Nah, sedangkan dalam majelis ulama multi level itu halal dengan syarat ada beberapa, produknya halal, ya. Yang kedua sistemnya enggak garor, tidak jelas. Yang ketiga bukan judi. Yang keempat enggak ada riba, ya. Yang ketiga yang kelima enggak zolim. Yang keempat enggak nipu, ya. Saya pelajari di AFC, alhamdulillah enggak ada. Ya, mudah-mudahan kita doain ya. Saya diundang di komunitas di Persatuan Wahda Islamiyah. Dia punya jutaan anggota. Insya Allah saya sama Pak Niko akan mempresentasikan marketing plan-nya AFC. Karena kalau mereka yakin bahwa AFC ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, insya Allah kita bisa masuk di beberapa organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah, seperti Nahdlatul Ulama, seperti
jamaah tabligh dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di kami di grup saya sudah banyak banget dari jamaah tabligh udah gabung, banyak banget dari wadah Islamiyah udah gabung karena mereka melihat sendiri bahwa di AFC ini tidak ada orang yang dirugikan, tidak ada judi, tidak ada gorarnya, dan tidak ada permainan uang dan sebagainya, sehingga mereka bergabung dengan baik. Itu ya Pak. Oke. Dan pertanyaan lagi Pak, Pak. saya bantuin cari pertanyaan ya Pak. Ya, silakan. Karena ini pertanyaan kalau training itu bonus ya teman-teman. Aslinya training itu kan dari dulu emang nggak ada pertanyaan. Cuman ini kita kasih pertanyaan. Karena ini baru mulai periode, pasti banyak teman-teman juga yang mau tahu kan. Oke, ini saya cari pertanyaan yang general aja ya, yang kayaknya dari tadi banyak yang tanya. Pak Mansur punya tips sama trik nggak Pak untuk prospek orang-orang kecil? Dalam artian orang-orang kecil ini yang mungkin ekonominya sulit, Pak. Dia mau bisnis, dia orangnya mau, tapi dia kesulitan. Kira-kira gimana? Mungkin Pak Mansur pernah punya pengalaman? Ya. Ini kalau saya LOP, pasti saya selalu tanya teman-teman ya. Jadi saya jelasin perusahaan, udah jelasin produk, udah jelasin di LOP saya yang dulu, saya jelasin bisnisnya apa, dasarnya berbisnis multi level. Ketika saya tanya harga, ya. Harga produk kita adalah 1.750.000. Kira-kira Bapak Ibu murah. Banyak mahal semua. Ya, kecuali sadar akan kesehatan dibilang murah. Ya. Tapi yang nggak punya duit pasti ngomongnya gitu. Pak, mahal. Oke, mahal. Ya. Kali minum 65 mahal ya? Mahal, Pak. Sekarang pertanyaan saya. Bapak Ibu mau nggak minum SOP gratis? Ya, mau lah, oke. Ya, di sini yang pengen minum tangan, udah angkat tangan tuh semua. Di ruangan ini yang pengen dapat penghasilan 1 juta sampai 10 juta sehari, angkat tangan, semua angkat tangan. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Pak, gimana caranya gabung DMC? Oke, cara gabung ada 3, Ruby, Sapphire, Diamond. Ruby 2 box, Sapphire 2 box, Diamond 12 box. Ruby itu 1,7 tambah 1,6, ya 3,4. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ada nggak uang sekarang 3,4? Nggak ada Pak, boro-boro 3,4, ya. Cari makannya susah. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, KFC sangat mudah. Bapak cari aja orang sakit 2, selesai. Ya. Dan begitu selesai, saya tanya bagaimana? Gampang kan gabung KFC? Gampang banget cari orang sakit ya. Saya tanya lagi teman-teman. Oke, di ruangan ini yang gabung di KFC nggak punya modal, gabung di KFC nggak pakai modal, angkat tangan. Oh, di belakang saya ternyata banyak banget, ada sampai 20 orang yang angkat tangan. Nah, itulah Bapak Ibu, itu di belakang Anda. Itu gabung dia nggak pakai modal, sekarang udah ratusan juta sebulan. Nah, itu tekniknya ya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa saya nggak punya uang, jangan. Ya, gabung di situ gampang banget. Ya, itu tekniknya kalau ketemu orang yang kalau ekonominya dari masih dari lemah. Itu dia Pak Sengah. Oke, mantap. Itu tips yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi selama ini tuh banyak banget Pak yang nanya, saya nggak punya uang, tapi gimana cara join gitu loh. Jadi saya juga compile dari beberapa leader. Nah, ini salah satunya dari Pak Mansur. Kayak tadi ya teman-teman, versinya Pak Mansur ya. Oke, kita next-nya lagi. Oke, ini ada lagi yang saya cari yang general. Pak, kalau misalkan kita mau follow up orang, cuman kadang-kadang tuh orang tuh kayak udah tahu Pak, kita mau follow up. Gimana? Maksudnya orang itu pasti mikirnya kayak kita maksa gitu loh, karena hanya kita dengan follow up ya. Orang itu pasti mikir maksa. Pak Mansur ada nggak sih tips sama trik biar follow up-nya halus gitu loh Pak? Nggak kelihatan kayak, ayo lu udah mau join belum? Lu udah ini belum? Gitu loh Pak. Jadi biar halus aja, biar nyantuy kalau bahasa anak zaman sekarang tuh, biar santuy gitu loh. Tapi kita tetap follow up. Ada nggak Pak tipsnya? Ya. Pokoknya follow up jangan pernah maksa ya, nggak boleh. Karena kapan dimaksa orang lari, bisa-bisa HP kita diblokir, ya. Itu banyak saya rasa sendiri ya. Bagaimana kalau orang dari perusahaan-perusahaan saham maupun saya sampai berkali-kali karena kesel tak blokir, ya, karena caranya salah. Tapi kalau Bapak Ibu bisa pakai teknik yang gampang ya gampang banget. Bisa juga, yaitu pelan-pelan WA. Ya, besok WA lagi, bagaimana Bapak Ibu? Ya kata-katanya terserah kita sih ya, tapi jangan ada kata-kata maksa ya. Kalau teknik yang saya lakuin sama dokter siapa kemarin itu ya, saya hanya kirim testimoni, habis itu kirim memes, kirim testimoni lagi, kirim bukti penghasilan saya. Orang lama kelamaan, benar juga ini bisnisnya, kok bisa segini ya, kok banyak orang sembuh ya, gabung sama saya. Ya, banyak caranya tapi jangan maksa.
Iya. Ya masa itu kalau apa ya, kayak beberapa sales kartu kredit ya, nggak mikir jam lagi. Nelponnya kadang jam 1 pagi, kadang jam 12 malam, kadang jam subuh lagi, ada tadi subuh itu. Jam 4 pagi nelpon saya, kurang aja saya bilang, ini orang masih tidur loh. Ya, itu cara yang nggak benar. Ya, baru ngomongnya lagi, masa leader tidurnya cepat banget. Saya bilang, aduh, ini orang nggak benar ya, jadi nawarin produknya tapi maksa ya, itu pasti kita ditinggalin sama mereka. Pasti saya blokir begituan. Tapi kalau orangnya enak, ya saya kan orangnya nggak pernah WA pasti saya baca, nggak pernah nggak saya baca. Jadi kalau dia WA pelan-pelan, Pak ini, lama-kelamaan saya baca, ini tertarik, ya. Dan saya gara-gara apa namanya sudah suka dengan kata-katanya dia, akhirnya saya gabung. Ya kebetulan itu hari ada sebuah perusahaan di apa ya, kalau nggak salah itu perusahaan saham kalau nggak salah ya. Saya coba gabung, ya ternyata ya baru berapa hari perusahaannya udah lari, ya itulah. Ya, tapi cara dia follow up saya itu luar biasa, ya dia nggak maksa, tapi dikirim dikit. Nah itu yang juga saya lakuin selama ini. Jadi kalau saya follow up orang bisa presentasi enggak, halo Pak bagaimana kabar, ini testimoni kami orang-orang yang udah sembuh, besok gitu lagi follow up, besok lagi, lama-lama dia kan baca, iya ketarik sama kita punya produk. Ya mungkin itu Mas Angga. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kalau bahasa kerennya tuh kayak disentil dikit-dikit lah ya Pak ya. Jangan langsung langsung oke, lu join AFC dong, nih kayak begini bonus banyak. Kita sentil dulu, kita kasih lihat, oh ini produknya kayak begini, ada patennya ini loh. Besoknya ini bonusnya gue dapat segini loh, gitu loh. Jadi kita pakai proses karena semuanya kan berproses ya, serba berproses. Betul sekali. Oke, kita cari pertanyaan terakhir nih. Ini harus yang pamungkas. Boleh ya. Pak Mansur juga kalau boleh lihat, menurut Pak Mansur pamungkas boleh langsung dibacain Pak. Saya juga sambil cari. Ya kan? Iya. Ini ada masih banyak ya. Iya, makanya kalau training, karena kan gini loh Pak, kalau training kan menjelaskan versinya Pak Mansur gitu kan. Ya. Orang kalau mau nanya itu udah jelas, nanti dipakai versi siapa nanya Pak Mansur nggak kelar-kelar Pak pasti. Iya dong, bener kan? Kecuali kalau tim Bapak sendiri. Semua. Iya. Coba nih kita pilih satu deh. Tips untuk meyakinkan orang. Kayak Amir Bondowoso, kota kecil, masyarakatnya anti multi level, mohon trik dasarnya. Nah ini boleh nih, ini banyak pertanyaan dalam satu pertanyaan Pak. Jadi ini sekalian menjawab juga, gimana kalau menjawab yang kayak tadi kan ada yang nanya Pak, MLM itu ada yang bilang katanya haram kalau skemanya tertentu ya. Nah ini kita sekarang sekalian, mungkin Pak Mansur bisa menjelaskan, gimana cara kita ngejelasin MLM ini, maksudnya AFC ini ke orang yang udah skeptis duluan, dan bahkan mungkin dia udah netting duluan sama kita atau apa gitu loh Pak. Ya, sering sih dapat ya, sering dapat. Jadi saya di setiap LOP di awal pertama itu saya nggak jelasin tentang AFC ya, tapi saya jelasin kenapa Bapak Ibu harus berbisnis di AFC. Kenapa harus berbisnis di multi level, kenapa harus berbisnis di AFC, kenapa harus jalankan AFC. Jadi di awal itu baik multi level itu dulu. Karena mereka selama ini skeptis banget dengan multi level. Mereka sudah berpikiran negatif multi level, mereka bilang multi level itu haram. Nah, jadi ketika saya lakuin ya, itu saya pasti perkenalin diri saya ya. Saya Mansur Bapak Ibu, saya dari AFC, saya pernah kerja di beberapa supermarket, pernah di sini, tapi saya resign ya. Setelah 14 tahun kerja saya resign gara-gara multi level. Orang kan kaget. Loh, ini orang posisinya udah gede, udah bagus tapi mau resign gara-gara multi level. Kenapa? Nah, ketika saya jelasin Bapak Ibu, di dunia kerja saya itu sama dengan dunia multi level, ya sama-sama ada pemuncak, sama-sama ada bawahan. Tapi di dunia kerja, ya orang yang paling atas itu nggak ngapa-ngapain, duitnya segitu aja gede banget, tapi orang di bawah kerjanya luar biasa, berkeringat sampai mandi darah, bonusnya segitu gitu aja nggak bisa naik-naik, bahkan nggak bisa nyampoi orang yang di atas. Beda di multi level. Di multi level kerjanya juga sama, ya. Ada di atas, ada orang supervisor, ada manajer, ada karyawan, ada staf biasa. Sama, cuma di multi level, staf biasa bisa punya penghasilan melebihi manajer. Gimana caranya? Ya harus punya income lebih gede, ya. Dan menurut saya multi level itu lebih adil daripada bisnis biasa. Karena kalau di bisnis biasa, ya kayak teman saya yang jual mobil,
Itu hampir 20 tahun di sana. Ya segitu gitu aja bonusnya. Saya tanya mereka, Pak, kalau kamu nggak menjual ada bonus nggak? Bilang nggak ada, Pak. Beda di IFC, beda di multi level. Di multi level, Bapak Ibu udah punya tim, udah jalan sendiri. Bapak Ibu nggak jualan, itu udah jadi bonus. Keren mana? Oh iya ya, keren multi level ya. Setelah udah otaknya otaknya udah mulai terbuka akan multi level, saya masuk lagi bahwa dunia multi level dari 500.000 orang terkaya di Amerika itu 74% adalah orang dari multi level. Ya. Di mata Najwa, penghasilan terbesar di Indonesia itu adalah multi level. Di mata ekonomi, penghasilan terbesar adalah multi level. Ya, masih nggak mau nerima multi level? Ya, itu dia. Yeah. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu kenapa saya resign dari pekerjaan. Begitu multi level saya jatuh, saya melamar lagi, diterima lagi jadi manajer. Begitu dapat multi level, resign lagi. Ya, begitu multi levelnya jatuh, melamar lagi di perusahaan jadi kepala cabang. Begitu ketemu multi level, resign lagi. Sampai ibu saya marah, istri saya marah, ya, bahkan udah ngancam kalau main multi level, awas, saya nggak bisa tidur kamu tidur di luar lagi. Ya, hanya saya resign, nggak bilang-bilang, ya. Saya udah dapat mobil, mobilnya saya balikin dan saya pura-pura kerja. Jadi berangkat jam 7, berangkat jam 8 pagi, pulang jam 6 sore, padahal saya nggak kemana-mana, saya hanya pergi presentasi. Entar 2 bulan kemudian, bonus sudah gede, baru lapor, saya udah resign ya. Ya mau marah apa lagi, bonus sudah gede. Nah, itu tekniknya. Jadi, dari awal itu saya memang kasih tahu bahwa multi level itu adalah bisnis beda dengan bisnis yang konvensional ya. Multi level adalah bisnis yang sangat bagus, bisnis yang sangat dahsyat, dengan modal yang sangat kecil, tanpa harus punya kantor, tanpa harus punya gudang, tapi bisa menghasilkan penghasilan yang besar. Dan bisnis multi level itu menurut kita adalah bisnis yang paling adil, di mana orang yang banyak penjualannya itu bisa mengalahkan orang yang sudah lama gabung, bahkan yang sudah jadi manajer. Itulah multi level. Nah, jadi kesimpulannya dari yang Pak Mansur bilang, pokoknya buat teman-teman yang udah punya istri atau udah punya suami, itu pokoknya minta maaf lebih gampang ya dibandingin minta izin ya. Jadi ya gitu, ya balik lagi kayak tadi, ini ada yang menarik dari Pak Mansur kalau menurut saya ya. Dia kalau misalkan kayak orang-orang lain, mereka membuat pekerjaan konvensionalnya itu, kita nggak bilang MLM ini konvensional ya, konvensional itu as in kayak kita kerja kantor atau apa gitu. Mereka membuat kerja kantoran itu sebagai pelabuhan terakhir. Ternyata kalau Pak Mansur malah enggak, dia justru menganggap kalau MLM ini ya Pak, pelabuhan terakhir. Maksudnya nggak cuma FI, sebelum ini juga gitu ya. Ini menarik karena balik lagi ini juga nyambung ke yang sering Niko bilang, kalau misalkan kita menganggap ini IFC ini bisnis sampingan, ya yang datang duit sampingan. Betul. Kalau kita nganggep ini bisnis, benar-benar bisnis gede, kita kerjainnya sepenuh hati, kita kan itu kan pakai alam bawah sadar juga ya, kita maksudnya berbisnis, kita apa juga. Duitnya juga pasti datang ya, kayak Pak Mansur gitu juga lah, pasti. Karena Pak Mansur ini kan orangnya menganggap MLM ini emang kerjaan bener, serius, luar biasa besar gitu ya Pak ya? Iya, bisnis dahsyat. Iya, makanya itulah teman-teman. Jadi itu training hari ini. Mungkin Pak Mansur ada mau nambahin kata-kata penutup atau apa Pak? Ya, jadi di awal tadi saya katakan teman-teman boleh ikuti saya, tapi yang PNS jangan coba-coba ikutin karena sayang udah jadi PNS. Ya, multi level itu adalah bisnis yang sangat bagus. Ya, sangat bagus. Itu bisa merubah kehidupan banyak orang tanpa modal besar, tanpa harus bangun gudang, tanpa harus bangun karyawan dan sebagainya. Ya, cuma hati-hati, banyak di luar sana multi level yang jahat, banyak di luar sana yang mencari keuntungan, bagaimana orangnya jadi kaya langsung pergi, bagaimana dia pakai kata-kata syariah tapi nggak berjalan dengan syariah. Tapi kita di IFC, kita udah di perusahaan yang tepat, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat juga sistemnya bisa syariah juga, ini akan lebih gila lagi. Belum lagi produk-produk baru yang akan keluar, ya belum lagi bonus-bonus yang baru yang akan keluar. Ini membuktikan bahwa insya Allah Bapak Ibu, Bapak fokus di IFC, ya nggak lama-lama, ya kalau Pak Ernest bilang kasih waktumu 2 tahun di IFC maka hidupmu akan berubah yang luar biasa, ya nggak usah 2 tahun ya, setahun aja udah banyak bukti loh. Teman-teman saya ada yang 2 bulan, 3 bulan udah bisa jadi 20 juta punya bonus. Makanya Bapak Ibu, ya boleh ikuti saya, ya fokus di IFC, nggak usah kemana-mana lagi, ya insya Allah Bapak Ibu bisa melebihi penghasilan yang Anda selama ini dapatkan. Nah, ini udah banyak bukti ya, bagaimana Teboto yang kemarin orang yang sudah jatuh bisnisnya gara-gara pandemi, begitu gabung di IFC sekarang udah jadi jutawan baru, ya itu bukti ya. Apalagi kita sudah di perusahaan tepat, ya Pak Ernest, Pak Mek sama Pak Niko, dia nggak mau IFC ini hanya berumur 5 tahun 10 tahun, nggak mau.
Dia pengen ini IFC berumur sampai 100 tahun, sampai 200 tahun, sampai 500 tahun. Kalau Anda di dalamnya, Bapak Ibu, Anda akan menjadi super miliuner. Ya, itu dijamin. Karena saya rasain, teman-teman rasain, ya orang-orang apalagi kita udah rasain semua. Jadi Bapak Ibu, ya kita sudah di perusahaan tepat, kita sudah di perusahaan yang tepat, kita sudah di sistem yang tepat. Ayo fokus di IFC, jangan pikir-pikir lagi, apalagi pikir robot-robotan ya. Udah, fokus aja di IFC, Bapak Ibu bisa jadi miliuner baru, insya Allah. Oke, thank you Pak Mansur, thank you banget buat hari ini, keren sharingnya, dan nanti Pak Mansur juga ke Bali ya Pak ya? Ya, saya lusa berangkat. Siap, saya tunggu di sini Pak. Ini udah rame, tadi saya ke kantor Bali itu udah banyak leader udah sampai. Jadi nanti kita ketemu semuanya di sini teman-teman. Kalau yang ke Bali ada training lagi by Bushido, jadi nanti ada dari Dr. Luigi, dari Pak Budi Darwin dan lain-lainnya. Itu nanti ada sharing juga. Dan akan banyak kejutan-kejutan buat teman-teman semua yang hadir. Oke, kalau gitu thank you buat teman-teman yang udah hadir. Thank you lagi sekali lagi buat Pak Mansur, penyelamat saya hari ini Pak Mansur. Pak Mansur keren banget hari ini ininya juga. Oke, kalau gitu thank you semuanya. Semangat pagi. Pagi semua sebagai Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.